Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke, Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul ini masih ada kaitannya terhadap diri kamu. Judul yang ingin saya ambil, apakah di bulan ini akan ada karma baik yang akan berpihak terhadap diri kamu, atau memang justru kebalikannya? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif, atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, yang dimana gambaran tersebut masih berasal dari kondisi perasaan kamu. Kenapa saya masih mengatakan masih berasal dari kondisi perasaan kamu? Kondisi perasaan kamu ini seperti sudah memberikan diri kamu suatu bentuk resiko, tetapi resiko yang saya katakan sudah mempengaruhi kondisi kesehatan kamu, kondisi keuangan kamu, dan kondisi secara fisik. Saya berbicara dari apa yang saya katakan tadi, bukan berarti saya tidak memiliki alasan. Saya berbicara seperti itu karena memang saya memiliki alasan. Alasan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, karena memang kartu yang saya pegang ini adalah kartu The Devil. Lambang dari simbol iblis, lambang dari simbol yang mempengaruhi suatu keadaan yang bersifat beresiko tinggi. Saya tadi mengatakan kondisi perasaan kamu. Pernah tidak kamu membayangkan atau memikirkan apakah kondisi komitmen kamu ketika kamu memberikan rasa obsesi yang begitu sangat besar dari acuan ketulusan kamu, kamu mendapatkan feedback sesuai dengan tindakan kamu?
Pernah tidak kamu berpikiran seperti itu, Wak Geng? Atau jangan-jangan diri kamu terlalu memprioritaskan perasaan sehingga kamu terlalu mengesampingkan apa yang sudah membuat diri kamu merasa kecewa. Selalu mengesampingkan suatu bentuk sinyal dari ungkapan batin dan mental kamu, di mana ungkapan sinyal tersebut tidak selalu kamu berikan keadaan yang bersifat peka. Ini lambang dari iblis. Saya mengategorikan kondisi komitmen kamu itu hanya sebatas ketergantungan. Itu hanya sebatas gairah. Itu hanya sebatas apa yang kamu miliki, di mana apa yang kamu miliki itu ada kaitannya dengan kesejahteraan kamu, yang di mana kesejahteraan yang saya katakan dari gairah yang kamu miliki, dari bahasa tubuh yang kamu miliki, dari kualitas pemikiran kamu, dan dari situasi ketulusan kamu. Orang yang selama ini kamu prioritaskan hanya menilai diri kamu itu memiliki potensi, hanya menilai dari obsesi kamu. Dia mengetahui bahwasannya diri kamu terlalu terobsesi, jadi obsesi kamu itulah yang dia kendalikan, dia manfaatkan, dan dia perlakukan agar diri kamu selalu yakin terhadap diri dia. Pernah tidak, Wak Geng, kamu memperhatikan secara logik ketika kamu menjalankan kondisi komitmen yang saya katakan tadi, baik secara pernikahan, LDR, atau pacaran, pernah tidak kamu peka bahwasannya manusia itu hanya menilai diri kamu dari sesuatu hal yang kamu perlihatkan? Coba, kalau kamu bisa berpikiran secara logik, mungkin kamu akan mengetahui jawaban yang saya katakan tadi. Ini kartu The Devil. Jadi, selama ini kan kamu yang terlalu memberikan tanggung jawab. Tetapi tanggung jawab yang kamu berikan, tidak ada suatu bentuk feedback yang bisa kamu dapatkan dari tanggung jawab tersebut. Ini dia. Orang yang kamu prioritaskan pun pernah mempermasalahkan secara hubungan intim. Atau jangan-jangan komitmen yang selama ini kamu lakukan itu diawali dengan kondisi keuangan atau kondisi gairah. Yang dimana ketika kamu mengawali kondisi komitmen tersebut berdasarkan gairah dan keuangan, itu secara otomatis sudah menguntungkan manusia yang meninggalkan diri kamu. Saya berbicara seperti ini bukan berarti saya ingin menyinggung perasaan kamu, tetapi secara realita itu yang berbicara terhadap diri kamu dan keuntungan yang berbicara terhadap manusia tersebut. Kalaupun kartu The Devil ini saya kaitkan dengan judul yang saya katakan tadi, lagi-lagi kartu ini ada kaitannya dengan judul yang saya ucapkan tadi. Kaitannya dalam arti apa? Ada karma yang akan terjadi terhadap seseorang yang dimana seseorang ini akan menerima suatu bentuk resiko atas dasar perbuatannya sendiri. Saya hanya cukup untuk mengatakan seseorang karena cakupan seseorang ini sangat luas, bisa saja dari persahabatan kamu yang sudah memanipulatif kamu, bisa saja dari pihak ketiga yang masih saja ada niat buruk terhadap diri kamu, bisa saja dari manusia yang pernah menjalin komitmen terhadap diri kamu. Akan ada situasi yang dimana keadaan ini nyata diperlihatkan terhadap diri kamu, tetapi kenyataan yang saya katakan ini bukan dari diri kamu tetapi dari seseorang. Kalaupun saya mengatakan The Devil ini ada kaitannya terhadap karma baik yang akan terjadi terhadap diri kamu, saya membenarkan situasi tersebut.
Muncul kartu The Fool. Banyak arti tetapi saya hanya menarik 3 arti saja. Kemurnian, kebodohan, dan pemerasan. Tetapi saya hanya mencoba untuk menarik dari kata kemurnian. Kemurnian yang saya tarik ini ada kaitannya dengan judul yang saya ucapkan tadi. Kenapa? Akan ada karma baik yang akan menghampiri diri kamu, tetapi karma baik ini kamu tidak usah lagi untuk menyalahkan diri sendiri akibat dari apa yang sedang terjadi terhadap diri kamu, akibat dari apa yang sedang kamu alami. Cukup kondisi yang sedang terjadi dan kondisi yang sedang kamu alami itu suatu bentuk penyesalan yang membuat diri kamu sudah melakukan kecerobohan. Jadi untuk kedepannya, yakinkan diri kamu secara pemikiran, secara naluri, secara intuisi, secara koneksi terhadap Sang Pencipta, bahwasannya Sang Pencipta masih akan memberikan diri kamu karma baik. Muncul kartu Six of Wands. Kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 6 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik 1 tongkat dari ke-6 tongkat yang barusan saya katakan tadi, 1 tongkat yang saya tarik ini seperti mengisyaratkan judul yang saya katakan tadi, saya benarkan. Kenapa saya mengatakan membenarkan? Karma baik yang akan terjadi terhadap diri kamu di bulan ini, karma itu bersifat kemerdekaan, bersifat situasi yang dimana kamu akan menerima kebebasan untuk mengarah terhadap kebahagiaan. Muncul kartu Justice. Unsur udara berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu Justice ini membenarkan judul yang saya ucapkan tadi. Kenapa? Karena secara tidak langsung kartu Justice ini berbicara perihal keadilan. Berbicara secara keadilan, berbicara secara tabur tuai, berbicara secara karma. Karena akan ada keadaan yang dimana diri kamu akan seimbang kembali. Akan ada suatu bentuk keadaan yang dimana diri kamu akan stabil kembali. Akan ada suatu bentuk jawaban dari situasi yang sudah membuat diri kamu benar-benar menerima kesedihan. Tetapi perlu kamu ketahui juga, wah geng, karma baik akan kamu alami, karma buruk akan diterima oleh seseorang yang pernah menyudutkan diri kamu, mencurangi diri kamu, memfitnah diri kamu, bahkan memanfaatkan diri kamu. Muncul kartu Five of Swords. Five of Swords terdiri dari kata pedang, tetapi kartu ini 5 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik 1 pedang dari ke-5 pedang tersebut, 1 pedang yang saya tarik ini di luar dari judul yang saya ucapkan tadi. Karena kartu 5 pedang ini masih mempengaruhi kondisi perasaan kamu. Kenapa saya mengatakan masih mempengaruhi kondisi perasaan kamu? Keadaan komitmen yang selama ini kamu lakukan, kamu bina, itu hanya sekedar komitmen yang sudah memberikan diri kamu suatu bentuk apa? Kesialan. Kartu pertama saja sudah lambang iblis, ya secara otomatis iblis ini ada kaitannya dengan 5 pedang, sudah memberikan diri kamu penyakit, resiko, bahkan membuat diri kamu bersifat sial. Sial dalam arti apa? Orang yang kamu prioritaskan, yang dimana untuk saat ini sudah pergi meninggalkan diri kamu.
kerjaannya hanya memberikan konflik, kerjaannya hanya memberikan masalah, kerjaannya hanya menimbulkan berbagai pemikiran yang bersifat kalut. Tidak ada suatu keadaan yang bisa dia pastikan terhadap diri kamu agar kamu ini mampu untuk menikmati kondisi komitmen yang bersifat seimbang. Selalu menyalahkan kamu, iya. Selalu menyudutkan diri kamu, iya. Selalu memberikan argumen untuk bisa membenarkan kesalahan dia, iya. Semuanya saya iyakan karena memang karakter dialah yang menjadi permasalahan untuk meruntuhkan kondisi batin dan mental kamu. Muncul kartu Two of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 2 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik 1 cawan dari kedua cawan tersebut, 1 cawan yang saya tarik ini pun seperti membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan tadi. Membenarkan dalam arti apa? Karma baik yang akan terjadi terhadap diri kamu di bulan ini akan banyak berbagai tawaran yang akan menjalin kerjasama terhadap diri kamu, dan akan ada peluang yang dimana diri kamu ini akan menerima suatu keadaan yang bersifat sejahtera, kemurnian, dan makmur. Muncul kartu The High of Priestess. The High of Priestess yang selama ini saya katakan sebagai kartu yang mengarah terhadap perkataan pendeta. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pendeta, pendeta yang saya tarik ini mencoba untuk memperingatkan diri kamu dalam segala perencanaan kamu. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Bisa saja The High of Priestess ini mencoba untuk mengatakan kamu harus bisa bergerak sesuai dengan apa yang menjadi pergerakan intuisi kamu. Jangan lakukan lagi apa yang menjadi kecerobohan yang sudah membuat diri kamu merasa dirugikan seperti apa yang terjadi di masa lalu. Sudah waktunya diri kamu ini mengikuti apa yang menjadi pergerakan intuisi kamu, karena intuisi kamu inilah yang akan mengarahkan diri kamu di bulan ini untuk menerima yang namanya karma bersifat baik. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu The High of Priestess sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kamu mengetahui apa isi dari kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.